Eee, saya mau kasih tugas besar dulu ya. Oke, nanti kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Tugas besarnya ini sebenarnya, berarti pengerjaannya ya mulai minggu ini sampai nanti mungkin di akhir semester sebelum UAS gitu ya, ada presentasi nanti. Saya nggak tahu nanti apakah dari Bu Juni aja atau dari saya juga, belum diskusi, cuma kalau untuk tugas yang ini saya yang cover gitu. Jadi yang, tugas pertama ini ya, itu adalah tugas kita adalah pemecahan masalah menggunakan teknik penelitian operasional. Karena tadi kan saya sudah beri contoh-contoh sedikit lah ya, dan kalian bisa, searching-searching juga kira-kira yang bisa dipecahkan dengan pemodelan gitu ya, dengan apa, penelitian operasional. Tapi harapannya memang benar-benar, itu ada ya, dan memang terjadi dan kalian pun bisa kira-kira, tahu datanya gitu. Jadi di sehari-hari aja sih, maksudnya di kehidupan sehari-hari aja, kalau memang misalkan kalian, apa, ada temen yang UMKM kah, apa gitu ya, boleh dipakai, bebas banget topiknya apa, bebas gitu ya. Oke, deskripsi masalahnya ya, tema tugas yang dipilih sehingga ini memberikan kontribusi dan manfaat dalam penyelesaian masalah, ya. Tugas dibagi 2 sub tugas ya, yang pertama ini nanti, dari saya dulu, nanti selanjutnya kayaknya Bu, Juni gitu ya. Nah, tugas diselesaikan dalam kelompok terdiri dari maksimal 5 orang. Saya minta ketua kelas ya, ini kebetulan semua semua kelas ya, oke, maksimal 5 orang, jadi kalau misalkan 4 orang boleh aja, 3 orang boleh aja gitu ya, tapi maksimal 5 orang. Ya, formatnya, di laporan ini adalah kalian harus mendeskripsikan sistem dan perumusan masalah, gitu. Jadi yang pertama ya cover, daftar isi, latar belakang, kalian jelaskan gitu ya, mengapa tema penelitian perlu dilakukan, terus kalian tulis perumusan masalahnya, ya kira-kira indikator masalahnya apa, eee, kenapa maksudnya gini, namanya, indikator itu ya, jadi bisa berupa data misalkan, gitu ya, data. Eee, contoh sebentar ya, misalkan, eee, jangan itu sebentar, saya contoh saya kok ke industri semua ya, sebentar sebentar. Misalkan oke, contoh bus ini, bus apa tuh di ITERA tuh sekarang? Tayo Tayo itu ya? Tayo misalkan. Iya, kalian melihat bahwa, oh ini saya nggak tahu ya kenyataannya seperti itu atau enggak karena saya kurang mengamati gitu ya. Kalian melihat bahwa, secara jadwal atau misalkan secara jumlah dari bus Tayo itu, sering menumpuk gitu ya, atau ternyata nggak banyak juga yang naik, misalkan seperti itu gitu ya, jangan-jangan penjadwalannya salah gitu kan, kayak gitu. Jadi kalian jabarin permasalahan-permasalahannya tuh bagaimana. Mungkin kalau untuk kakak-kakak kelas kalian sudah bisa pakai yang namanya fishbone gitu ya, atau Pareto dan sebagainya gitu. Tapi kalau kalian nggak yang 2021 belum, nggak apa-apa, jelaskan aja gitu ya. Kalau ada datanya lebih bagus, misalnya terjadi kemacetan gitu kan, apa dan sebagainya. Walaupun kalau itu datanya kalau primer akan susah dan lama sebenarnya kan. Kalian cari yang simpel-simpel aja lah, jangan terlalu yang Eee, terlalu besar gitu ya sistemnya, nanti kalian akan kesulitan soalnya. Ya, itu intinya kalian rumuskan masalahnya apa dan kalian sebutkan fakta ya, saya bilang fakta. Jadi kalau fakta itu bisa dibuat misalkan berdasarkan tadi kualitatif, statement-statement gitu, atau misalkan dari data itu lebih bagus. Karena kalau kalian punya data, gitu kan, itu akan lebih, apa ya, lebih ya diakui gitu istilahnya, gitu ya. Terus definisikan masalah, decision maker, objektif, alternatif keputusan. Nah, ini sebenarnya adalah komponen modelnya. Ya, kalian misalkan dari segi masalah kalian ceritakan, fungsi tujuannya apa, variabel keputusannya apa, parameternya apa, constraint-nya apa. Constraint itu pembatas, ya. Nah, terus ada tujuannya kalian rumuskan juga tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, gitu. Eh, ya di sini ada metode penelitiannya, itu deskripsi secara rinci,
ya dalam permasalahan gitu, metodologinya kira-kira pakai metodologi apa. Kalau tadi mau pakai yang saya sudah sempat jelaskan boleh, kalau kalian mau cari-cari yang lain juga boleh gitu ya. Terus deskripsikan narasi sistemnya, kalian jelaskan input, proses, output. Harusnya di PTI sudah familiar dengan kata-kata ini ya, input, proses, output. Jadi inputnya apa, kalian melakukan proses apa, dan outputnya harapannya ada misalkan gini, ada proses perbaikan apa gitu ya. Jadi input itu adalah permasalahannya, proses itu adalah metodologinya, dan output itu adalah yang mau kalian perbaiki atau kalian hasil kalian tuh nanti arahnya kemana, misalkan minimasi cost, atau dari segi waktu berkurang, atau dari segi profitnya bertambah gitu ya, atau dari segi secara pekerjanya bisa dikurangi, atau dari segi bus misalkan busnya bisa dikurangi dan sebagainya. Ya, dalam mendeskripsikan deskripsi sistem, bebas bisa digunakan alat bantu yang sudah dipelajari. Yang mungkin yang kalau 2021 ini, mungkin flowchart bisa ya dalam bentuk flowchart gitu ya. Tapi kalau mau belajar ke bentuk-bentuk lainnya boleh juga. Gitu. Bisa OPC, flow diagram, diagram sebab akibat, dan sebagainya. Saya akan memaklumi karena kalian masih 2021 mungkin tools-toolsnya belum begitu banyak gitu ya, tapi saya punya harapan besar buat yang mengulang gitu ya 2019 gitu, karena kalian pasti sudah lebih banyak pengetahuan tentang tools-tools pendeskripsian masalah gitu. Oke, terus ini pengembangan, ini nggak usah, bukan pengembangan ya, nanti model konseptual kalian aja, tadi udah saya jelasin ukuran, performasi, variabel keputusan, parameter pembatas, dan seterusnya. Ya, waktu pengumpulannya di minggu depan, 5 November, gitu ya. Saya nggak tahu akan membahas ini atau enggak, kalau parah tugasnya akan saya bahas, tapi kalau, maksudnya di minggu depannya ya, tapi ya, setelah tanggal 5. Kalau misalkan, kayak masih bisa dilanjutkan, maksudnya bisa dilanjutkan ke tahap 2 yang Bu Juni, ya sudah, saya tidak akan, masuk kelas lagi gitu ya. Jadi saya lihat dulu, saya koreksi dulu, nanti baru minggu depan keputusan ada evaluasi atau enggak, ya bergantung itu, gitu ya. Itu kurang lebih, nanti kalau ini laporannya Bu Juni, nanti aja saya rasa. Jadi ini belum ngomongin model-model matematisnya dan sebagainya, saya hanya minta kalian deskripsikan masalahnya, dan apa ya, mengidentifikasikan input, proses, output, masalah-masalah dideskripsikan semua, dan minimal model konseptualnya, gitu ya. Itu kan sudah diajarkan semua ya, dan tadi saya sudah ngasih beberapa pengenalan contoh case gitu ya, yang bisa kalian mungkin ambil gitu. Jadi saya belum ngomongin model matematik. Nanti kalau kita sudah ngomongin model matematik itu nanti di yang kedua. Dan di yang kedua ini lebih rumit ya sebenarnya, udah ngomongin model matematik dan juga sudah ngomongin penyelesaian, karena kalian nanti di minggu ke-12 atau minggu ke-13 nanti belajar yang namanya linggo dan menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Tapi kurang lebih itu ya. Seperti itu untuk tugasnya. Ada apa namanya? Ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Natasha, Bu. Oke. Berarti yang untuk laporan tugas 1 ini kayak dasar atau gambaran dari masalahnya itu aja ya, Bu? Permasalahan, betul. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Terus gini, jadi to the point aja ya, maksudnya nggak usah panjang-panjang ke sana kemari gitu ya. Saya nggak ada 50 halaman, enggak ya. Kalau kalian bisa mendeskripsikan ini 2-3 halaman itu better bagi saya. Gitu. Jadi fokus kepada permasalahan ya, dan model-model yang saya minta, atau maksudnya kayak model konseptualnya gitu ya, kalian pengen nyari apa dan sebagainya gitu. Jadi nggak usah cerita panjang lebar Indonesia begini, Indonesia begitu gitu. Maksudnya banyak juga tuh yang kadang gitu. Kalau tugas saya ini karena lebih praktis gitu ya, maksudnya bagaimana teknis kalian mendeskripsikan masalah itu aja. Gitu. Jadi makanya saya bilang nggak ada apa sih namanya, nggak ada jumlah minimal atau format pasti gitu kan. Saya bilang dapat melakukan deskripsi gunakan alat bantu yang kalian bisa, yang sudah dipelajari gitu kan, gitu-gitu aja, maksudnya nggak ya yang kalian bisa aja karena kalian masih semester 2 gitu kan.
semester 2, semester 3, sorry, semester 3. Oke? Yang penting bisa melihat masalah di sekeliling yang kira-kira bisa diangkat menjadi topik penelitian operasional, itu aja. Saya nggak minta kalian yang besar-besar gitu ya, misalkan kalian pengen ngelihat, tadi kan saya cerita, misalkan saya cerita apa tadi namanya, yang nyiram tanaman gitu ya, selampung, ya sebenarnya bisa aja, cuma kalian akan nanti bakalan lama ngambil datanya. Menurut saya itu nanti kalian jadi topik tugas akhir aja kalau memang pengen gitu kan. Jadi yang simpel-simpel di daerah kalian. Gitu. Oke? Saya minta tolong ketua kelas ya yang bagi, monggo kebijakan masing-masing kelasnya apakah mau mau bebas gitu ya atau ditentukan ketua kelas, itu saya serahkan ke ketua kelas, minta tolong ya. Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau misalnya dalam pengerjaan tugas besar ini nanti ada, misalkan kami membutuhkan bantuan dari software itu boleh nggak, Bu? Software apa tuh maksudnya? Misalkan kayak Arena, misalkan gitu, Bu. Boleh nggak, Bu? Kalau Arena itu kan simulasi ya. Nah, sebenarnya kita nanti ada juga belajar namanya Lingo. Sebenarnya software optimasi itu banyak, cuma yang kita kenalkan karena waktu terbatas itu adalah Lingo. Ada juga namanya kan solver ya, Excel. Di Excel tuh ada juga. Kalau memang bisa, silahkan. Tapi kalau Arena itu saya sih nggak recommended. Maksudnya nggak recommended karena bukan tema mata kuliah ini gitu loh. Paham nggak? Baik, Bu. Ya, karena Arena itu kan simulasi.